Bayangkan, kamu bangun tidur dengan suara bom. Rumahmu hancur, keluargamu hilang, dan kamu tak punya tempat berlindung. Ini bukan film. Ini kenyataan yang setiap hari dialami oleh rakyat Palestina. Mereka hidup dalam ketakutan, kehilangan, dan ketidakadilan. Ini adalah wajah nyata pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fistia dengan NPM 231010301046. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai pelanggaran HAM oleh Israel terhadap Palestina. Konflik Israel-Palestina telah berlangsung selama lebih dari 75 tahun, dimulai pada tahun 1948, ketika negara Israel diproklamasikan dan lebih dari 700.000 warga Palestina diusir dari rumah mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai Nakba atau Malapetaka. Tahun 1967, dalam Perang 6 Hari, Israel menduduki wilayah tepi barat, Yerusalem Timur, dan jalur Gaza. Sejak saat itu, pendudukan militer, perluasan pemukiman ilegal, dan kekerasan terhadap warga sipil Palestina terus terjadi. Konflik ini bukan hanya soal perebutan wilayah, tetapi sudah menjadi krisis kemanusiaan yang penuh pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa kecuali, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, dan kebebasan dari penyiksaan. Namun di Palestina, hak-hak ini dirampas. Israel melalui kebijakan pendudukan dan kekerasan telah melanggar HAM berkali-kali. Pelanggaran HAM oleh Israel terhadap Palestina adalah tragedi kemanusiaan yang serius. Berikut adalah bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Yang pertama, pembunuhan massal dan kekerasan terhadap warga sipil. Israel menembaki demonstran damai di Gaza. Menurut WHO, lebih dari 256 orang tewas dan 30.000 terluka. Yang kedua, penghancuran rumah dan pengusiran paksa. Data OCHA PBB mencatat, pada tahun 2023 saja, lebih dari 1.000 rumah di Palestina di tepi barat dihancurkan. Yang ketiga, pembunuhan jurnalis. Salah satunya adalah Shirin Abu Akleh, jurnalis Al Jazeera yang ditembak mati saat meliput pada tahun 2022. Yang keempat, pembatasan pergerakan dan blokade. Warga Palestina di Gaza hidup di bawah blokade total, dengan akses terbatas ke listrik, makanan, dan air bersih. Selanjutnya, penahanan tanpa pengadilan dan penuh penyiksaan. Lebih dari 4.500 warga Palestina, termasuk 170 anak-anak, ditahan tanpa proses hukum. Banyak dari mereka mengalami penyiksaan fisik dan psikologis. Anak-anak Palestina tumbuh di tengah puing-puing. Mereka mengalami trauma berkepanjangan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pelanggaran HAM ini bukan sekadar data, ini adalah cerita kehilangan, luka, dan generasi yang hidup tanpa harapan. Jadi, apakah yang bisa kita lakukan? Kita mungkin bukan pemimpin dunia, kita bukan tentara, bukan jurnalis di medan perang, tapi kita manusia. Dan sebagai manusia, kita punya hati, kita punya suara. Suara untuk mengatakan, ini salah, suara untuk peduli. Palestina bukan hanya tentang konflik, ini tentang anak-anak yang tidur di bawah suara ledakan, tentang ibu yang memeluk jenazah anaknya, tentang masa depan yang direbut paksa dari mereka yang tak pernah memilih perang. Kita mungkin tak bisa mengubah dunia secara langsung, tapi kita bisa memilih untuk tidak diam. Karena saat kita diam, kita sedang membiarkan ketidakadilan menang. Jangan biarkan dunia terbiasa dengan penderitaan. Jangan biarkan kemanusiaan hilang di tengah politik. Sekecil apapun suara kita, jika datang dari hati, ia bisa menguncang dunia. Terima kasih telah menonton. Jika kamu peduli, mari bantu sebarkan kesadaran. Karena setiap suara itu sangat berarti. Free Palestine.